Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke 10 ya, karakter building. Nah, ada beberapa hal yang akan Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, minggu lalu Miss udah jelaskan bagaimana sistem perkuliahan kita untuk pertemuan setelah MIR. Namun ada beberapa hal yang terjadi setelah pertemuan dengan grup dosen mata kuliah karakter building. Jadi tugas mandiri untuk mata kuliah pertemuan ke kita selanjutnya terjadi sedikit perubahan. Hal ini berhubungan dengan penyesuaian dari perkembangan zaman yang ada saat ini dan untuk learning outcome dari mata kuliah karakter building itu sendiri. Jadi untuk pertemuan 9 minggu kemarin, ya itu tugas mandirinya tetap seperti yang kemarin, namun untuk pertemuan tugas mandiri ke-10 sampai dengan pertemuan tugas mandiri ke-15 terjadi sedikit perubahan. Nah, namun pada dasarnya untuk ujian akhir semester tetap nilainya adalah hasil dari akumulasi atau rata-rata pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, mandiri dari tugas mandiri, kemudian itu akan dibagi dan dapatlah nilai rata-ratanya. Dan itu menjadi nilai Anda pada ujian akhir semester nanti. Nah, cuman sistem dari tugas mandirinya sedikit terjadi perubahan, ya, sedikit terjadi perubahan. Oke, di sini Miss akan menjelaskan beberapa hal yang akan dikerjakan pada tugas mandiri nanti, ya, pada tugas mandiri nanti. Oke, kita lihat dulu di sini. Miss akan screen share mengenai rencana tugas mahasiswa atau RTM pada pertemuan selanjutnya ya, ada pertemuan ke 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi di sini ada bentuk tugas mandirinya pada pertemuan ke-9 sebenarnya dihitung, tapi kita sudah mengerjakan tugas mandiri ke-9, jadi kita nanti mulainya dari pertemuan mandiri ke-10 ya. Nah, tugas mandiri yang akan Anda lakukan adalah ya membuat artikel mengenai gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Apa itu gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia? Nanti akan Miss jelaskan secara garis besar ya. Jadi yang akan Anda lakukan, tugas Anda adalah, ini adalah tugas individu ya. Jadi yang akan Anda lakukan adalah Anda membuat artikel berdasarkan topik yang akan dibagikan nanti untuk masing-masingnya. Ya, untuk masing-masingnya. Nanti akan Miss jelaskan pembagiannya. Nah, dalam tugas ini Anda akan membuat artikel atau tulisan yang berisi tentang 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia ini tadi. Mulai itu dari pengertiannya, jenis-jenisnya, fakta-fakta yang ada di lapangan, alasan dan motif yang digunakan, kemudian apa langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut atau solusi dari isu keprihatinan bangsa Indonesia ini, dan juga isu dari gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs ini. Ya. Jadi ini bentuknya ya.
berisi artikel dan berupa PowerPoint presentasi. Artinya seperti ini, karena kita minggu sebelum UTS kita sudah melakukan presentasi kelompok, jadi hal ini untuk tugas mandiri Anda tidak perlu presentasi lagi, cuman cukup membuat artikel saja, kemudian Anda buatkan PowerPoint-nya saja, tapi tidak perlu dipresentasikan, karena nilai presentasi Anda sudah ada sama Miss. Karena minggu sebelum UTS kita kan sudah presentasi, ya kan? Jadi tugas Anda itu ada dua, membuat artikel dalam bentuk Word, kemudian membuat PowerPoint-nya, membuat slide presentasinya saja, tapi tidak dipresentasikan. Oke? Waktu pengerjaannya ini nanti ya akan dikumpulkan pada minggu ke-14 dan pada minggu ke-15 dan minggu ke-16. Minggu ke-15 silahkan Anda mengupload tugas dalam bentuk artikel. Kemudian minggu ke-15 itu silahkan Anda upload dalam bentuk PowerPoint. Jadi pengumpulan tugasnya adalah minggu ke-14 dan minggu ke-15. Minggu 14 itu artikel, minggu 15 itu adalah PowerPoint-nya ya. Jadi jangan ini yang dipatok ya, jangan ini yang dipatok, tapi apa yang saya sampaikan barusan, oke? Silahkan Anda buka materinya, silahkan Anda cari materinya di Google, di sumber-sumber yang bisa Anda pakai juga, di sini juga bisa ada di buku-buku karakter building. Nah, mengenai rubrik penilaiannya, ya, rubrik penilaiannya itu kalau artikel yang akan dilihat itu adalah ide atau gagasannya, itu 30%. Bagaimana ide atau gagasan, kemudian bagaimana teknik penulisannya, ya, dibuat dalam bentuk makalah ya. Kemudian data pendukungnya, artinya nanti Anda ngambilnya dari mana? Silahkan Anda bikinkan kutipannya, bikinkan kutipan atau sumbernya itu dari mana data pendukungnya ya. Silahkan jangan hanya di copy paste teori saja, Anda ulas juga berdasarkan pikiran atau ide Anda sendiri. Kemudian keoriginalitasannya, harus original ya, tidak boleh di copy paste. Tidak boleh di copy paste, artinya nanti Anda akan dicek keaslian dari makalah Anda. Mungkin nanti akan kalau ada ini ya akan melihat originalitasnya dengan menggunakan Turnitin atau sebagaimana atau alat tes plagiat yang lainnya. Jadi jangan sekali-sekali Anda copy paste pekerjaan orang lain, ya. Oke. Kemudian presentasi ini nilainya sudah ada ya. Presentasi nilainya sudah ada karena berdasarkan nilai presentasi sebelum UTS. Kemudian yang akan Miss lihat tentu nantinya adalah PowerPoint-nya. PowerPoint-nya harus menarik dan informatif ya. Kemudian penguasaan materi ini sudah Miss nilai ya berdasarkan presentasi Anda minggu sebelumnya. Ya, kemudian deadline penumpulan dan penampilan berarti ini sudah Miss nilai. Jadi yang untuk presentasi ini nilai yang belum ada itu adalah nilai PowerPoint-nya. Jadi desainlah PowerPoint-nya semenarik mungkin. Dan nilai untuk presentasi sudah ada masing-masingnya. Jadi tinggal Anda membuat slide PowerPoint-nya saja. Nah, jadi nilai UAS itu akan diambil berdasarkan nilai artikel Anda tadi ditambah dengan nilai presentasi. Ya, nilai presentasi ini di sini ada yang namanya PowerPoint slide yang tadi, ya, karena udah ada masing-masingnya nilai Anda sama Miss. Nah, ini dia untuk RTM atau rencana tugas yang akan Anda lakukan. Jadi tugas mandiri kita berubah dari yang sebelumnya sudah Miss jelaskan. Nah, jadi di sini bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya nanti ini. Oke, Miss akan share screen. Ya, jadi bentuk tugas yang akan Anda lakukan itu adalah, nah ini. Ya. Oke, ini dia bentuk tugasnya.
Tujuan tugas ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar, serta memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan dari SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, itu sebenarnya tujuan dari tugas mandiri ini sendiri. Nah, jadi makanya ada perubahan dari tugas mandiri yang Anda lakukan, ya. Kemudian bagaimana format atau bentuk tugasnya? Nah, ini dia. Jadi nanti Anda buatlah tugas artikel mengenai gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Pilih salah satu isu yang paling menarik menurut kalian atau dosen membagi isu yang ada. Jadi seperti ini, supaya ruang lingkup SDGs ini semuanya bisa kita kaji atau bisa kita bahas, ya. Jadi tugas ini akan dibagi berdasarkan urutan nomor, ya. Nanti akan Miss jelaskan berikutnya. Jadi masing-masingnya itu berbeda. Masing-masing Anda akan berbeda topiknya. Kemudian atau 6 isu keprihatinan bangsa. Nah, 6 isu keprihatinan bangsa itu ada korupsi, narkoba, dan segala macamnya, ya. Nanti akan Miss jelaskan. Kemudian yang kedua, tugas dilakukan secara individu atau mandiri. Jadi ini bukan tugas kelompok lagi seperti tugas sebelum UTS, ya. Jumlah kata dalam artikel itu ada 250 sampai 500 kata. Artikel yang dibuat jangan di copy paste, ya. Nah, apabila terbukti plagiat maka nilainya langsung 0. Artikel yang dibuat harus memuat data penunjang dan referensi bila diperlukan. Kemudian dikumpulkan nanti di MyBest, ya, di MyBest-nya, e-learning-nya, di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Nah, kemudian buatlah PowerPoint, ya. Ini kita tidak menggunakan Zoom meeting karena ini sudah dilakukan presentasinya. Nilai presentasinya. Oke, ini enggak. Durasi presentasi itu enggak usah terlalu lama, ya. Di sini maksimal 15 menit. Ini tidak memaksimalkan. Yang penting apa yang akan kalian sampaikan itu sudah termasuk ke dalam PowerPoint-nya. Udah, itu aja. Tidak ada presentasi, ya. Kan tidak ada presentasi, panjang artikelnya itu jangan terlalu panjang. Pokoknya ambillah bagian yang penting-penting dalam artikel tersebut. Kira-kira apa yang penting yang dibahas, yang perlu diketahui dalam artikel tersebut. Anda masukkan ke dalamnya. Kemudian deadline pengumpulannya sudah, ya. Oke. Nah, ini indikator penilaiannya tadi sudah. Oke. Oke, jadi itu tugasnya. Nah, tugasnya tidak terlalu berat, ya, karena Anda sudah melakukan presentasi. Nah, jadi cuman membuat artikel dan juga membuat PowerPoint. Jadi di sini, ya, oke, akan share screen-nya lagi. Wait. Nah, final project atau tugas mandirinya. Ya, itu dalam bentuk membahas mengenai Sustainable Development Goals atau TPB. TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa sih SDGs itu, ya, atau TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan? Mungkin sudah banyak yang tahu, ya, sebanyak yang tahu. Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kenapa tugas ini diletakkan dalam mata kuliah karakter building?
Nah, sekarang Anda sebagai generasi penerus yang akan memikirkan masa depan bangsa kita. Nah, dari sekarang Anda sudah punya ide, Anda sudah punya planning apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang mahasiswa nanti di kemudian hari. Makanya tugas ini nggak hanya sekedar memenuhi kewajiban Anda di mata kuliah karakter building, namun tugas ini juga harus ada aplikasinya nanti planning Anda di ke depan kemudian hari itu seperti apa untuk melanjutkan pembangunan kita. Nah, jadi seperti ini. Apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup SDGs ini? Yang pertama ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, ada air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ada industri, inovasi dan infrastruktur, ya. Kemudian yang ke-9 ada industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan. Nomor 10, yang 11 ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan, ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ada penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini dia ruang lingkup yang termasuk ke dalam SDGs, ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 6 isu keprihatinan bangsa, 6 isu keprihatinan bangsa. Nah, apa itu yang termasuk 6 isu keprihatinan bangsa? Yang pertama ada korupsi, kemudian narkoba, ada NKRI, ada bencana alam, ada bahasa daerah, ada konservasi satwa liar. Jadi, bagaimana bentuk artikel yang akan Anda buat? Misal, Miss kasihkan satu contoh. Contohnya itu 6 isu keprihatinan bangsa. Ya, 6 isu keprihatinan bangsa. Yang pertama itu ada, mungkin Anda jelaskan dulu pengertian narkoba itu apa, kemudian ada di dalam artikelnya itu narkoba itu apa, kemudian mungkin Anda masukkan referensi pengertian narkoba itu dari siapanya, ya. Kemudian jenis-jenis narkoba dan efeknya itu seperti apa fakta di lapangan yang terjadi terhadap narkoba sekarang ini. Misalnya Anda boleh menunjukkan survei, angka, atau data-data, mungkin artis mungkin yang udah terkena korban narkoba, atau mungkin data survei angka pecandu narkoba di Indonesia mungkin, ya. Nah, disertai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan menyertai data, dengan menyertainya dengan data-data yang ada. Oke. Kemudian mungkin ada dalam artikel itu isinya alasan dan motif yang mendalam seseorang menggunakan narkoba, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting yang terakhirnya itu adalah bagaimana solusi atau langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba ini. Nah, itu salah satu contoh isi dari artikel yang akan Anda buat. Formatnya itu terserah, tapi yang paling penting poin-poin penting yang ada di dalam artikel itu harus ada. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi nanti cukup setelah itu buatkan saja PowerPoint-nya, dibikinkan PowerPoint-nya. PowerPoint slide-nya berdasarkan artikel yang Anda buat tadi. Nah, itu dia. Seperti itu tugas yang akan Anda buat dalam tugas mandiri. Nah, hal ini untuk pembagian dari pembagian dari topik, tadi kan ada 17, kemudian ada 6. 17 ditambah dengan 6 itu ada 23. Ada 23 topik. Jadi, Miss percayakan kepada ketua kelas, tolong ketua kelas masing-masingnya itu nanti tolong dibikinkan list sesuai dengan urutan dari absen boleh, sesuai dengan urutan dari absen. Jadi anggota kelompok nggak ada yang menolak ya. Misalnya si A dapatnya topiknya ini, si B dapatnya ini, nggak ada. Jadi silakan tolong atur saja sama ketua kelas, Miss percayakan pada ketua kelas ada 23 topik yang akan dibahas dalam tugasnya nanti.
ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu topiknya berbeda. Nah, setelah sampai nomor 23, silakan nanti 24, 25, 26-nya tentu nanti kembali lagi ke nomor 1 yang di atas tadi, ya, nomor 1 yang di atas. Jadi mungkin dalam satu kelas itu ada 2 atau 3 orang yang punya topik yang sama. Nah, seperti itu. Kalau Miss kasih kebebasan untuk memilih, mungkin banyak yang memilih fakta atau memilih topik-topik yang ringan saja. Jadi nggak boleh dipilih ya. Jadi ketua kelas tolong nanti dikirimkan sama Miss melalui WA itu mengenai pembagian materi atau pembagian submateri tugasnya. Nah, silakan dikirimkan. Jadi nggak ada yang ini ya. Silakan didiskusikan di WA grupnya nanti untuk pembagian dari tugas mandiri yang akan dibuat nantinya. Oke, jadi nanti sistem perkuliahan kita di samping tugas mandiri, nanti itu kita akan tetap forum diskusi itu tetap ada, forum diskusi. Jadi nanti forum diskusi kita tetap di pertemuan ke-11, nanti di forum diskusi itu Miss akan membuatkan satu pertanyaan nanti ya. Jadi forum diskusi itu nanti Miss yang akan mengisi setiap minggunya satu pertanyaan, kemudian silahkan Anda lakukan diskusi atau tanya jawab. Misalnya, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai solusi untuk mengatasi tingkat kecanduan narkoba yang semakin hari semakin tinggi, misalnya, atau apa, misalnya Miss kasih satu pertanyaan. Jadi kemudian silahkan Anda jawab pertanyaan Miss tadi, atau Anda boleh juga buat pertanyaan baru yang berhubungan dengan topik yang kita bahas pada forum diskusi tersebut. Misalnya Miss membahas mengenai NKRI atau apa misalnya dalam forum diskusi, silakan kalau ada misalnya yang ingin ditanyakan seputar topik atau materi itu boleh. Tetap poin partisipasinya tetap dinilai, yang bertanya 1, yang menjawab itu dikasih 2 poin keaktifan. Nah, itu dia. Jadi pertemuan meeting kita tetap sampai pertemuan ke-15 ya, forum diskusi tetap sampai ke pertemuan ke-15 ya, sampai pertemuan ke-15. Nah, jadi untuk tugas mandiri ya, untuk tugas mandiri itu mulai dikerjakannya itu dari minggu depan, dari minggu sekarang sudah boleh, sudah bisa ya. Kalau sudah ada pembagian kelompok dari ketua kelasnya. Kemudian ya dikumpulkan itu di pertemuan ke-14. Dikumpulkan itu ke dalam pertemuan ke-14. Kemudian di pertemuan ke-15 itu dikumpulkannya dalam bentuk PowerPoint. Jadi setiap minggu itu yang untuk pertemuan 10, 11, 12, dan 13 itu tugasnya adalah sama seperti biasa, screenshot bukti keaktifan dalam forum diskusi. Oke. Jadi itu hal-hal yang ingin saya sampaikan mengenai perubahan dari tugas mandiri yang akan Anda kerjakan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi tetap sekarang pertemuan ke-10, minggu depan itu pertemuan ke-11, Anda silahkan langsung masuk ke forum diskusi. Jadi kita berdiskusi tentang materi atau sentence atau sebuah pertanyaan yang akan Miss buat, satu buah pertanyaan akan Miss buat dalam forum diskusi, kemudian silahkan Anda melanjutkan diskusi, atau misalnya dari topik yang Miss bahas, yang Miss buat tadi, kira-kira apa yang ingin Anda tanyakan, kemudian silahkan bagi siapa yang ingin menjawab, ya. Kalau ada lagi yang ingin pertanyaan baru mengenai topik, silahkan. Nah, itu dia, silahkan bertanya dan menjawab pertanyaan dari teman seperti biasa, tapi mengenai topik yang akan Miss bahas di dalam tugas di dalam forum diskusi itu berhubungan dengan tugas mandiri Anda. Nah, itu dia. Oke. Jadi itu dia untuk sistem atau perubahan tugas mandiri yang akan Anda lakukan. Jadi nggak ada lagi yang bertanya nanti ya, nggak ada lagi yang paham, nggak ada lagi yang bingung mengenai apa yang akan Anda lakukan untuk pertemuan berikutnya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketua kelas di list saja pertanyaan dari temannya, silahkan
tanyakan ketua kelas, silahkan list, nanti ketua kelas yang akan me-WA Miss, nanti Miss yang akan menjawab kira-kira apa yang diragukan mengenai tugas mandirinya. Oke, kelas, mungkin itu yang akan yang ingin Miss sampaikan untuk perubahan perkuliahan kita, tugas mandiri perkuliahan kita. Terlebih dan terkurang Miss mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.